Wah, sepertinya Abah betul-betul serius kali ini ya. Kali ini dia tidak mau berdiri sendiri. Kali ini dia mau didukung oleh partainya sendiri. Wah, kalian ini Abah betul-betul membuat partai. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Berita terbaru, katanya Anies Baswedan bikin partai sendiri. Iya. Mau nggak percaya, sudah ada partainya. Iya. Mau percaya, rasa nggak percaya. Iya. Jadi katanya partai itu didirikan katanya memang khusus ya untuk mewujudkan cita-cita Anies Baswedan. Oh. Kenapa anak Assalamualaikum, saya Yusuf Lakaseng, Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat. Saya mengabarkan, Alhamdulillah secara resmi di forum Rakernas pertama Organisasi Gerakan Rakyat telah diputuskan pada siang hari tadi berdirinya partai politik yang bernama Partai Gerakan Rakyat. Akhirnya Anies Baswedan punya partai sendiri. Kenapa saya berani mengklaim ini? Karena Anies Baswedan dan Gerakan Rakyat itu adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Tidak ada gerakan rakyat kalau tidak ada Anies Baswedan. Dan sekarang Anies Baswedan bukan lagi menjadi entitas personal, tapi dia bersama pikiran dan gagasan-gagasannya telah menjadi gerakan publik yang mewadahi diri mereka ke dalam organisasi yang sekarang telah bertransformasi menjadi partai politik yang bernama Partai Gerakan Rakyat. Saya optimis ini akan menjadi kekuatan politik alternatif yang akan tumbuh besar karena pertama, saya sudah ikut semenjak partai ini berbentuk ormas dan menjadi bagian pemimpinnya. Saya merasakan betul semangat juang, gotong royong, dan militansi dari kader, simpatisan, dan pengurusnya. Semua kegiatannya itu dibiayai secara mandiri, secara gotong royong. Jadi tidak ada oligarki, tidak ada dinasti yang sudah pasti di sini. Yang kedua adalah optimisme saya, partai ini sudah punya basis konstituen yang jelas, yaitu pendukung Anies Baswedan di pemilu 2024. Bayangkan saja di pemilu kemarin, dengan segala macam intervensi pemerintah dan alat negara, hujan bansos dan politik uang yang masif, masih ada 40 juta rakyat yang menjaga harga dirinya, martabatnya memilih Anies Baswedan. Itu adalah modal awal. Tentu kami berharap, saya dalam kesempatan menghimbau, ayo kita semua rakyat Indonesia yang ingin perubahan, yang ingin perbaikan, yang ingin kesejahteraan itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang ingin ekologi kita dipulihkan, ya, hutan kita dikembalikan, ya, untuk mari bergabung di Partai Gerakan Rakyat. Insya Allah di pemilu 2029 ini akan menjadi alat yang efektif untuk memenangkan aspirasi rakyat. Salam, saya Yusuf Lakaseng. Jadi Anies Baswedan tidak sendiri untuk menggapai cita-citanya jadi presiden. Kita membantu beliau. Harus dibantu orang ya. Nggak bisa rupanya menciptakan cita-cita sendiri. Mohon maaf jika iklan ini mengganggu kenyamanan Anda. Karena saya harus menyampaikan suatu pengumuman yang sangat penting bagi saya, meskipun tidak terlalu penting bagi Anda. Apa itu, Bung? Saat ini Opung Parmelak hadir dengan channel yang ketiga dengan nama Opung Parmelak News.
Jadi kalau channel yang pertama dan kedua, Parbelak Channel dan Opung Parbelak Channel Official, ya, itu membahas konten-konten politik. Nah, di channel Opung Parbelak News, ya, kita tidak hanya bicara masalah politik, tapi kita bahas masalah pendidikan, masalah ekonomi, bencana alam, pariwisata, dunia flora dan fauna, rumah tangga teman, rumah tangga orang, rumah tangga artis, semua kita bahas. Ya, dengan nama program Kita Viralin Aja. Ini menjawab kebutuhan teman-teman. Jadi kan ada juga, Opung Parbelak viralkan dulu, jalan di kampung kami rusak. Nggak mungkin juga gue masukkan ke konten politik. Opung Parbelak viralin dulu, di sini ada guru dilaporin orang tua murid ke polisi. Nggak mungkin masuk ke konten politik. Kan Masuk begitu. akal ya. Opung Parbelak ada tempatnya terjadi masing-masing tindakan intoleransi, nggak mungkin juga gue masukin konten politik. Nah, sekarang sudah ada tempatnya. Jangan lupa dukung terus dengan cara apa? Dengan cara tonton, dan paling penting adalah kalian subscribe channel ini sekarang juga. Oke? Jadi jangan sampai lupa. Linknya ada di komentar. Langsung diklik, langsung dipencet, langsung masuk kalian ke channelku yang baru. Ingat ya, di kolom komentar paling atas, klik. Jangan sampai lupa di subscribe juga. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Silakan kita simak berita selanjutnya. Ya, tadinya Gerakan Rakyat ini yang jadi partai sekarang ini, tadinya ini ormas, ya. Aku dari awal udah curiga semenjak tahun 2023 atau 2024, begitu digemakannya suara mengenai Gerakan Rakyat ini bakalan seperti Nasdem ini. Nasdem pun dari awalnya malu-malu kucing kan. Pertama Nasdem itu kan ormas kan. Ini begitu juga, awalnya ormas, lama-lama jadi partai politik. Oh, kayaknya sebentar lagi YouTuber Nusantara bisa jadi partai politik ini. Ada memang rada jahil memang netizen ini. Jujur aja gue bilang, apa dibilangnya? Opung Parbelak jadikan aja YouTuber Nusantara partai politik. Aku hampir tergoda memang kan. Tapi cuman lo mau dibilang, awang nggak punya uang, nggak kayak Anies Baswedan, dia banyak uangnya. Iya. Buktinya coba, ya, Surya Paloh punya partai, berarti dia itu ada uangnya. Ya kan, setelah itu Bapak Prabowo bikin Gerindra, ada uangnya. Ya, Demokrat begitu juga Bapak SBY, ada uangnya. Tapi sebentar dulu, SBY yang bikin Demokrat. Gak tahu juga sih katanya ini. Katanya. Iya kan, ada uangnya. Katakanlah dulu punya dia sekarang. Walaupun kemarin sempat bersengketa kan. Berarti Anies Baswedan bikin Gerakan Rakyat berarti karena ada uangnya kan. Tapi jujur aja aku bilang, ya kayaknya aku nggak percaya ini uang si Anies Baswedan semuanya mendirikan partai ini. Ya, tapi ini hati-hati ya. Aku bilang sama kalian ya, Gerakan Rakyat ini aku nggak yakin sepenuhnya ini uangnya Anies Baswedan. Nggak yakin aku. Ya, aku nggak tahu kenapa. Aku aja merasa nggak yakin gitu loh. Kalau kalian yakin terserah. Mana tahu keyakinanku berbeda dengan Agri Fanani. Mana tahu keyakinanku berbeda dengan A.R. Mahmud. Mana tahu keyakinanku berbeda dengan Bobi Nasution. Kan begitu? Kan nggak bisa kupaksakan keyakinanku dengan orang lain kan? Atau keyakinanku berbeda dengan Pak Ketut dari Bali. Ya kan? Nah, tapi kalau bicara tentang politik, ya, seorang Anies Baswedan harus berhati-hati. Memang betul, ya, pengamat partai politik atau pengamat politik lebih tepatnya, ya, itu sering memberikan Anies, ya, urutan nomor sekian. Masih dikatakan 5 besar. Adalah salah satu calon, ya, calon yang paling berpengaruh nanti di 2029, 2034, 2039, 2044. Calon terus. Gak apa-apa, yang penting potensial, walaupun cuma calon. Kan begitu, ya kan?
Ya, seperti 2029 ini ya, calon presiden dan wakil presiden, ya banyak pengamat politik itu sudah membuat listnya. Antara lain Bapak Prabowo, ada AHY, ada Gibran, ada Puan, dan juga ada Anies Baswedan, kan begitu. Nah, mungkin sinyal inilah yang ditangkap oleh Ormas Gerakan Rakyat ini, ya. Nah, sekarang begini, hati-hati, ku bilang sama Anies Baswedan. Karena seperti pada sebelumnya, ya, ada Partai Perubahan, ya, Partai Perubahan Indonesia itu, ya, pertama-tama katanya partai ini memang diperuntukkan untuk Anies, memang dipersiapkan untuk Anies Baswedan. Tapi Anies nggak ada di struktur. Kan begitu. Nah, lama-lama ya, aku perhatikan kok nggak ada gaungnya Anies Baswedan di Partai Perubahan. Rupanya makin lama makin ketahuan ternyata ya Anies Baswedan itu terpisah dengan Partai Perubahan. Apa kita nggak tahu ya Partai Perubahan itu hanya ingin ya mendompleng Anies supaya dapat nama, dapat suara, dapat massa. Begitu juga Gerakan Rakyat ini, mudah-mudahan tidak. Untuk Bapak Anies Baswedan hati-hati. Aku cuma ngomong hati-hati loh ya. Lanjutkan terkait pertanyaan awal. Apa yang dipesankan dari tadi? Sesungguhnya teman-teman bisa dengarkan tadi. Tapi pertama, ketidakadilan ekonomi terjadi di negeri ini dan ketidakadilan ekologi terjadi di negeri ini. Di banyak tempat, perekonomian memajukan seluruh rakyat, lalu perekonomian dikembangkan terus sampai merusak lingkungan. Ketika lingkungan rusak, rakyat sudah mendapatkan kesejahteraan. Nah, di Indonesia ini, perekonomiannya belum mensejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak. Karenanya, saya sampaikan untuk agenda Gerakan Rakyat ke depan, harus pembangunan ekonomi ekologi. Ekonomi yang berkeadilan, pertumbuhan berkeadilan, adil pada seluruh rakyat, dan adil pada ekologi. Itu pesan pertama. Yang kedua, begitu banyak kerusakan hutan yang terjadi, atau kita sebut dengan deforestasi yang terjadi, menurut data, lebih dari 90%, bahkan 97% adalah legal. Jadi memang benar ada pembalakan liar, tapi mayoritas terbesar adalah legal. Artinya ada regulasi, ada aturan main yang harus dikoreksi. Karena itulah perlu upaya semua untuk mengkoreksi ini. Karena ini bukan soal penegakan hukum saja. Kalau pembalakan liar itu perlu penegakan hukum. Tapi kalau deforestasi legal berarti aturan yang harus dikoreksi. Itu pesan kedua. Lalu yang ketiga, saya sampaikan apresiasi karena yang tadi disebut tidak banyak organisasi kemasyarakatan yang memperhatikan agenda ekologi di dalam pertemuan utama Rakernas seperti ini. Dan Gerakan Rakyat memilih melakukan itu. Jadi itu sesuatu yang sangat positif sekali. Jadi itu yang saya sampaikan apresiasi. Jadi teman-teman, itu pesan utama yang tadi saya sampaikan. Dan harapannya peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera dijadikan sebagai peringatan dan menjadikan kita berbuat koreksi sesudah bencana ini. Saya tadi katakan, peringatan itu hanya berguna kalau kita kemudian berbuat setelah ada peringatan. Tapi kalau ada peringatan dan kita tidak berbuat, nggak ada gunanya. Karena itu jadikan peristiwa kemarin peringatan keras untuk kita berbuat. Lalu terkait soal keselamatan. Yang terkait dengan kebebasan berbicara. Negeri ini harus melindungi. Negara berkewajiban menjalankan konstitusi. Dan konstitusi mengatakan bahwa rakyat memiliki kebebasan
untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat. Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi itu. Dan ketika ada praktek-praktek ancaman kepada orang-orang yang menyuarakan pendapatnya, maka negara berkewajiban melindungi. Karena itu, tanggung jawab untuk melindungi bukan pada sosial media, bukan pada sesama aktivis, bukan pada partai politik. Tanggung jawab konstitusional itu ada pada negara. Jalankan kewajiban itu dengan baik. Itu panggilan saya. Kemudian terkait pilkada, nanti saya akan bicara pada waktunya, bukan malam ini. Berarti terlalu buru-buru ya Pak, kalau ada yang sudah Pokoknya bukan malam ini ngomongnya. Ya, oke, gitu ya. Thank you. Oke. Terima kasih semua. Cukup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, kalau bicara tentang nasihat atau masukan atau ide saran kan itu kan kemungkinannya bisa ya bisa tidak. Kan begitu. Karena apa? Jujur ya, Indonesia ini dipenuhi dengan orang-orang yang ambisius. Ya. Ambisi jadi pejabat, ambisi jadi penguasa, ambisi bikin partai politik, ambisi jadi orang besar, tapi dengan memanfaatkan orang lain. Hati-hati, Pak Anies. Aku cuma bilang aja. Beda, ya kan, kalau Bapak Joko Widodo atau Bapak Anies terinspirasi dengan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo kan bukan owner daripada partai PSI kan, tapi partai PSI mengatakan bahwasanya partai PSI ya didirikan oleh karena Jokowi. Oh, kayaknya gerakan rakyat ini juga agak niru-niru PSI juga ya. Gerakan rakyat lahir oleh karena ada Anies Baswedan. Sah-sah saja, ya kan? Tapi kita akan lihat bagaimana reaksi masyarakat pada umumnya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan ya, untuk Anies Baswedan ya, hati-hati aja. Ya, aku nggak bilang bahwasanya partai ini sedang memperalat Anda. Pengalaman aja. Dan lebih luar biasanya lagi, biar tahu kalian, partai manapun belum ada yang mendeklarasikan siapa calon presiden 2029. Partai Gerakan Rakyat udah mencalonkan Anies untuk menjadi calon presiden. Udah deklarasi. Nggak ada calon presiden yang lain selain Anies Baswedan. Demokrat belum pengumuman. PDIP belum pengumuman. Gerindra aja pun juga Bapak Prabowo mengatakan nggak usah dulu bilang-bilang Prabowo 2 periode, nggak usah dulu, kita kerja aja dulu. Sedangkan yang udah jadi barangnya Bapak Presiden Prabowo ya dikatakan 2 periode, nggak usah dulu ngomongin masalah 2 periode, kerja aja dulu. Nah, ini yang nganggur gara-gara kepengin kerja, udah deklarasi mulai dari sekarang. Makanya ada, biar tahu kalian video mereka, kenapa anak-anak Abah harus masuk Gerakan Rakyat? Anak-anak Abah harus masuk ke Gerakan Rakyat karena Gerakan Rakyat adalah satu-satunya partai yang akan menciptakan, mewujudkan cita-cita Abah untuk menjadi presiden. Alright baby, alright. Mereka katakanlah bahwasanya ya kita itu kekuatannya besar. Ingat, Indonesia masih punya 24% ya untuk menjadi presiden, untuk menjadi modal Anies Baswedan menjadi presiden 2029. Kan begitu. Nah, apalagi memang betul ya, presidensial threshold itu kan bisa dikatakan tidak ada lagi, kan begitu. Siapapun partai itu berhak untuk mengajukan calonnya, kan begitu. Masalahnya sekarang masyarakat banyak pilihan, tapi dilihat juga bobotnya sampai di mana. Ya kan begitu. Contoh, kita nggak tahu menau nanti ke depannya bagaimana, yang bertanding siapa, atau 2 calon, apakah 4 calon, apa 10 calon, apa 100 calon. Aku yakin pasti akan dibatasi. Pasti nanti akan ada aturan ya,
aku perhatikan kalian ini ya, dengar ucapanku ini. Akan ada peraturan-peraturan yang mengatur ya berapa batas calon yang akan dipertandingkan di 2029. Walaupun dikatakan katanya presidensial threshold itu ditiadakan, tapi akan ada batasan-batasannya. Makanya aku bilang, ya kan, siapa paling berbobot itu yang kemungkinan menangnya sangat besar gitu loh. Udah pastilah yang berbobot yang kerja. Panik ya Bung ya? Enggak panik. Justru ya kalau nggak ada Anies Baswedan 2029 nggak seru. Jadi nggak tahu juga ya, apakah Anies Baswedan juga ya melakukan deal and deal sama mereka, orang-orang yang ada di dalam gerakan rakyat itu, ya. Karena Pak Anies Baswedan tahu, untuk 2029 sangat berat untuk mengharapkan partai politik yang lain. PKS sekarang sudah pragmatis. PKB sudah di dalam pemerintahan. Nasdem kurasa nggak mau coba-coba lagi. Nggak mau rugi 2 kali. Kan dikatakan katanya kemarin Nasdem, ya kan, Nasdem itu boncos. Ya kan, bisa dikatakan Nasdem itu kekurangan logistik gara-gara kemarin mendukung Anies. Apa mau Nasdem mengulangi kesalahan yang 2 kali lagi? Sekali lagi, kesalahan kedua. Nggak mau kan? Itu dia. Jadi udah dilihat nih. PKS kayaknya nggak mungkin pragmatis. Mereka akan cenderung lebih memilih kemana arah kekuasaan itu. Yalah kemarin, ya, begitu Anies dinyatakan kalah, ya kan, tidak boleh lagi mendukung di Pilkada Jakarta. Artinya apa? Udah nggak ada lagi ideologi, udah nggak peduli lagi dengan yang namanya prinsip, nggak peduli lagi namanya komitmen dan konsistensi, nggak perlu. Yang penting bagaimana ke depannya, ya, partai ini bisa bertahan hidup. Bisa nanti ya kan, kalau politik itu pun bisa berubah-ubah, Bung. Bisa saja nanti Anies Baswedan banyak partai yang akan mendukungnya. Ya kalau kan begitu. Cuman masalahnya partai politik yang mana yang mau dukung. Ya kan, katakanlah kekuatan besar PDIP nggak mungkin Anies, nggak mungkin. Demokrat nggak mungkin Anies. Ya. Siapa lagi? Ya kan, Golkar nggak mungkin Anies. Gerindra apa lagi? Iya kan? Yang tersisa contohnya Partai Umat. Apa bisa nggak ya diharapkan? Ya, dan juga partai-partai baru yang lainnya. Aku bukan menghina, tidak. Karena melihat dari besar kecilnya partai. Kan begitu, iya kan? Nah, ini berpengaruh tetap. Berpengaruh, aku bilang sama kalian. Mana partai-partai ya yang melakukan koalisi dengan partai lainnya, itu pasti punya ya power lebih besar daripada partai yang tidak punya koalisi. Contoh ya, pasangan nomor 1 ya berkoalisilah Partai Perindo, Partai PDIP, dan katakanlah partai-partai yang lainnya, ya kan, partai nasionalis. Setelah itu di sini katakanlah Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PSI. Sebentar Bung, kalau yang itu kayaknya itu udah fix deh itu. Iya kan, PAN kan begitu kan. Nah, di sebelah sini ya kan, katakanlah ada Nasdem, ada PKS kan begitu. Oh, di sini ada partai lagi yang namanya Partai Gerakan Rakyat. Ya kan? Jadi memang betul ya, orang ya pada umumnya, masyarakat rakyat Indonesia memilih ya itu oleh karena ketokohannya. Betul, ya. Tapi dilihat juga mesinnya bagaimana, bekerja enggak. Siapa mesinnya? Partai politik. Kan begitu. Contoh ini Ganjar Pranowo, ya. Waktu itu Ganjar Pranowo, ya, bersaing dengan Bapak Prabowo, elektabilitasnya itu jauh Ganjar Pranowo di atas Bapak Prabowo. Bisa dikatakan ini Ganjar Pranowo, ini Bapak Prabowo, ini Anies Baswedan. Atau Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Bapak Prabowo. Kan begitu. Nah, tapi ketika telunjuk Bapak Joko Widodo mengarah kepada Bapak Prabowo, lain ceritanya, geng. Lain. Kan begitu. Apalagi Bapak Joko Widodo, ya kan, merangkul beberapa partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju. Kan begitu.
Dirangkul lah, PAN dirangkul, Golkar dirangkul, PSI dirangkul, setelah itu partai-partai lain dirangkul. Kan begitu kerjasama lah ini ya. Mulailah ya di daerah juga bekerja, tim suksesnya, relawan segala macam bekerja. Itu ya. Jadi bisa dikatakan dia masih punya pengaruh partai politik. Itu dia. Jadi ingat ya, jangan sepele dengan partai politik. Makanya kita semua yang nonton sekarang ini sama-sama pilih PSI. Kok ke situ ya ujung-ujungnya Bung ya? Dibayar ya Bung? Enggak. Nah sekarang begini ya. Kalau bicara tentang ketokohan, betul. Memang Anies Baswedan itu masih masuk. Bisa dikatakan 5 besar lah ya. Kita harus akui itu ya. Pengamat politik kan sudah mempelajari itu ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah walaupun ketokohannya 5 besar, tapi siapa yang mengusungnya nanti? Itu penting. Sangat penting itu. Gitu ya. Apalagi ya sekarang begini ya. Apakah dengan diusungnya Anies Baswedan oleh Gerakan Rakyat akan semakin membesarkan namanya Anies tanpa ada partai politik yang lain? Ataukah Gerakan Rakyat ini hanya ingin mengusung Anies? Gitu deh videonya, nomor lainnya coba di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.